Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Viral sebuah video bentrok antara sejumlah oknum TNI dengan warga masyarakat di Manado. Pada video-video yang viral disebarkan di sejumlah kanal media sosial, di situ rata-rata captionnya kemarin di Boyolali, sekarang di Manado. Hampir semuanya begitu captionnya. Jadi seolah-olah menggambarkan bahwa peristiwa persoalannya sama. Tapi setelah saya cari-cari informasinya, ternyata tidak ada hubungannya dengan peristiwa politik. Kalau di Boyolali kan memang kejadian berlangsung pada saat kampanye pendukungnya Ganjar Mahfud ya. Nah, ternyata yang di Manado ini tidak ada hubungannya dengan kegiatan kampanye, tapi bentrok karena atau disebabkan oleh warga Manado yang saat itu sedang mengiring jenazah, tetapi diiringi oleh sepeda motor dengan knalpot brong. Hal itu atau pada sisi itu sama, ya, ini sama-sama warga masyarakat yang menggunakan knalpot brong gitu ya. Tapi peristiwanya berbeda. Nah, seperti apa kronologinya? Ini sudah ada penjelasan dari TNI ya. Saya baca ini dari Detik. Viral oknum TNI Manado bentrok dengan pengiring jenazah gegara knalpot brong. Sebuah video memuat bentrokan yang melibatkan anggota TNI dengan warga viral di media sosial. Dalam video itu terlihat sejumlah anggota TNI memukul warga di lokasi. Dalam video viral itu awalnya memperlihatkan sejumlah anggota TNI berada di jalan. Beberapa pengendara motor juga nampak memenuhi ruas jalan di Manado, Sulawesi Utara. Video viral ini kemudian memperlihatkan sejumlah anggota TNI memukul salah seorang pengendara motor. Beberapa warga di lokasi lalu mencoba melerai keributan tersebut. Kadispenat Brigjen Kristomai Sianturi mengatakan, bentrokan itu terjadi di depan kantor Kodam 13 atau Merdeka, Jalan Teling Atas Manado pada pukul 15:30 waktu Indonesia Tengah, Manado Tengah apa Timur ya kemarin. Keributan dipicu oleh iring-iringan jenazah yang menggunakan kendaraan dengan knalpot brong. Keramaian tersebut ditimbulkan adanya iring-iringan jenazah salah satu warga masyarakat yang menimbulkan kegaduhan akibat knalpot brong dan kemacetan, sehingga memancing emosi warga sepanjang jalan dan muncul bentrok kecil antar warga, kata Kristomai. Kristomai mengatakan rombongan iringan jenazah itu awalnya berangkat dari rumah duka sekitar pukul 14.00 WITA. Petugas Babinsa dan Babin Kamtibmas turut mengawal rombongan iringan jenazah tersebut. Saat rombongan iringan jenazah melewati pintu 2 Makodam pada pukul 15.30 WITA, anggota Babinsa mengingatkan kepada rombongan agar menjaga ketertiban. Kristomai mengatakan imbauan itu tidak digubris oleh peserta iring-iringan. Rombongan iring-iringan jenazah tersebut justru semakin melakukan kebisingan dengan menggeber-geber gas sepeda motor knalpot brong, sehingga warga setempat yang melihat kejadian itu merasa terganggu dengan iring-iringan tersebut, spontan turun ke jalan dan menghadang rombongan sehingga terlibat bentrok. Ia mengatakan anggota Kodam 13 Merdeka lalu keluar untuk mencoba melerai. Dia mengatakan anggota TNI justru mendapatkan provokasi knalpot brong hingga akhirnya terlibat bentrok di lokasi. Anggota Kodam 13 yang berada di Makodam melihat keributan tersebut keluar
dengan maksud untuk melerai, namun justru mendapatkan provokasi kenal potbrong dari rombongan pengiring, sehingga kembali terjadi bentrokan antara anggota Kodam 13 yang dibantu warga setempat dengan rombongan pengiring, kata Kristomai. Lebih lanjut, Kristomai mengatakan situasi telah kondusif malam ini. Rombongan iring-iringan jenazah itu juga telah melanjutkan perjalanannya ke tempat pemakaman umum. Oke ya, itu kronologinya. Jadi jelas jangan mudah terpancing, terprovokasi dengan isu-isu yang tidak jelas sebelum mendapatkan sumber resminya dari yang bersangkutan atau sumber-sumber resmi dari yang berkompeten, dari pihak-pihak yang terkait. Jadi ini jelas yang pertama bahwa peristiwa itu tidak ada hubungannya dengan politik, tidak ada hubungannya dengan kampanye pilpres. Itu adalah bentrok antar warga di Manado yang kemudian aparat TNI turun untuk melerai, tapi mendapatkan provokasi dari kelompok masyarakat yang menggembar-gembarkan sepeda motor brongnya, sehingga kemudian bentrokan meluas tidak hanya antara warga tapi juga dengan sejumlah oknum TNI. Oke, alhamdulillah kondisinya tadi sudah disampaikan bahwa sudah aman, terkendali, selesai. Jangan lagi diprovokasi dengan narasi-narasi politik yang lain. Jadi di musim politik ini ya, itu memang banyak sekali capture, meme, gambar, video, potongan yang tidak jelas yang disebarkan oleh hampir semua pihak lah, semua kubu, untuk memprovokasi massa, menghasut massa, untuk menyebarkan kebencian dari satu kelompok politik kepada kelompok yang lain, dan juga sebaliknya. Dan itu menuntut kita semuanya, pengguna media sosial, untuk lebih berhati-hati dan waspada. Ketika ada sebaran video-video pendek yang tidak jelas sumbernya dari mana, jangan mudah percaya dan jangan langsung disebarkan. Kalau tidak jelas sumbernya, lebih baik dihapus saja, nggak usah disebarin. Sebenarnya mudah untuk mengecek bahwa peristiwa itu benar atau tidak, atau peristiwanya seperti apa. Sebenarnya sangat mudah. Mbah Google sangat membantu. Jadi misalkan nih, tadi saya mendapatkan kiriman video dari teman, tanya ini benar nggak Mas? Videonya saya baca bahwa di situ diceritakan dalam video itu seolah-olah ada anggota KPK, rombongan anggota KPK sedang menggeledah rumahnya Pak Jokowi. Luar biasa, Masya Allah. Orang-orang yang tidak paham dengan media itu pasti bisa percaya. Apalagi orang-orang kampung yang tahunya share-sharean video pendek itu. Ini tantangan kita semuanya. Kalau misalkan ingin ngecek apa benar KPK menggeledah rumahnya Pak Jokowi, gampang sekali. Tinggal di googling, masuk ke Google, ketik aja KPK rumah Jokowi. Kalau kemudian dari hasil googling itu dicari di Google, kemudian ada berita-berita yang memberitakan hal tersebut, misalkan di Detik, di CNN Indonesia, di Kompas, TV One, dan lain sebagainya lah, media-media besar. Kok di situ ada beritanya, berarti benar. Tapi kalau tidak ada, pasti hoax, pasti. Ya karena berita sebesar itu kalau benar, ya, benar ruang presiden diobrak-abrik KPK, pasti semua media memberitakan, semua media besar memberitakan. Jadi tidak mungkin tidak di-cover, tidak mungkin tidak diberitakan. Karena tidak ada berarti bohong. Kayak gitu caranya ya. Jadi berita-berita besar terkait negara, terkait presiden, terkait TNI, Polri, dan lain sebagainya lah ya. Itu pasti diberitakan oleh media-media mainstream. Kalau tidak ada di media mainstream, hampir pasti itu framingan hoax, tidak bertanggung jawab, segera hapus dan jangan disebarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.